NPMT. Perjuangan Soimah dari anak nelayan membuatnya bekerja keras hingga meraih sukses di dunia hiburan. Kisah anak nelayan hidup susah petik bayam liar di pecaran demi makan, kini jadi artis terkenal. Perjalanan hidup publik figur di Indonesia tak lepas dari perjuangan panjang. Salah satunya kisah hidup Soimah Pancawate yang jauh dari kata mudah dan berkecukupan meskipun kini bergelimang harta. Siapa sangka dulu Soimah Pancawate harus bekerja keras merelakan masa kecilnya. Hal ini diungkap oleh Soimah ketika menjadi bintang tamu di channel YouTube Wendy Cagur. Pada kesempatan tersebut, Soimah membeberkan bahwa ibunya adalah sosok yang galak. Hal tersebut sampai membuat Soimah menyimpan rasa benci terhadap ibunya. Ibuku tuh segalak-galaknya ibu di dunia ini waktu itu. Sampai aku tuh sempat benci sama ibuku, ungkap Soimah. Di masa kecilnya, Soimah merasa tidak diperlakukan seperti anak-anak seusianya waktu itu. Sejak SD, Soimah harus membantu sang ibu bekerja. Karena menurutku saya diperlakukan tidak umumnya anak-anak seusiaku waktu itu. Seperti dari SD aku udah kerja keras. Ibu dan bapak Soimah diketahui bekerja sebagai nelayan. Sehari-harinya, ibu dan bapak Soimah mengambil ikan di tempat pelelangan ikan TPI. Ikan-ikan yang telah terkumpul tersebut kemudian dibawa ke rumah untuk diolah lagi. Pulang sekolah itu sering aku nangis karena ikan udah banyak terus pokoknya ngolah ikan tuh sampai jam 1 pagi. Bagi ibunya saat itu, sekolah bukanlah prioritas utama, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana cara bertahan hidup dari hari ke hari. Jadi gak ada waktu untuk bermain, bahkan bagi ibuku sekolah itu dinomor 2 kan karena harus membantu orang tua. Soimah kerap melewatkan ekstrakurikuler di sekolah. Saya pernah menangis sambil menata ikan ketika melihat temannya bisa berangkat ekstrakurikuler, sementara saya tidak. Kendati demikian, Ibu Soimah mendukung bila putrinya menari atau bernyanyi. Bahkan sang ibu sampai menyuruh kakak Soimah untuk menemani adiknya. Tapi kalau nari, nyanyi, ibuku support, sampai kakakku disuruh nemenin. Jadi dia rela kakakku sampai gak bantu mindang ikan untuk nemenin aku nyanyi atau nari itu disupport, tutur Soimah. Proses pengolahan ikan di rumah orang tua Soimah pun terbilang panjang dan memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi lelang dari TPI terus dibawa ke rumah, terus diolah. Ada yang dipindang, ada yang diasap, ada yang dijadiin ikan kering baru dijual lagi ke pasar. Setelah selesai diolah, Ibu Soimah harus mengantar ikan tersebut ke pasar. Oleh karena itu, Soimah kecil juga berkewajiban membantu mengangkat ikan tersebut. Kalau ngerjain kan jam 1 siang sampai jam 1 pagi gitu. Jam 3 ibu harus ke pasar. Nah, kalau jam 3 itu aku gak bangun, gak nemenin angkat, gak dikasih uang saku. Jadi kalau mau uang saku ya harus bangun, tutur Soimah. Tak kehabisan akal, Soimah memetik bayam-bayam liar di tempat pembuangan air limbah yang dikenal dengan pecaran. Jadi pulang sekolah nanti nyari lauk sendiri. Bayam yang di pecaran air buangan, nah disitu kan subur ya, banyak bayam-bayam tumbuh liar. Ya udah, kalau aku gak dapat uang saku ya pulang sekolah metikin bayam buat di sayur bening sama pepaya muda. Pokoknya kreatif nyari lauk sendiri, puji Soimah kepada diri sendiri. Kini, ketika ia sudah menjadi artis terkenal, Soimah menyadari didikan yang diberikan oleh orang tuanya saat kecil menjadi bagian dari proses. Proses tersebutlah yang menjadi kekuatan untuk Soimah bertahan di dunia hiburan yang saat ini ia geluti. Ternyata proses itu, yaitu kekuatanku, makanya sekarang kalau saya lihat anak-anak muda kalau mainin gitu aku gak suka, tanda Soimah. Dan inilah pendopo megah milik Soimah, berdiri anggun dengan area yang sangat luas dan fasilitas super lengkap. Tak hanya untuk hunian, pendopo ini dipersiapkan matang agar bisa disewakan untuk acara besar dari pertunjukan seni hingga pesta pernikahan yang megah. NPM TV melaporkan.